Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita coba lanjutkan kuliah kita dari minggu-minggu kemarin, di mana pada 2 minggu yang terakhir kita telah bicara masalah analisa regresi. Yang kita bicarakan adalah analisa regresi linear, yang bentuk umumnya Y sama dengan A tambah BX, regresi linear. Kemudian dari yang telah kita pelajari bagaimana mendapatkan koefisien B dan A dan B itu. Rumus-rumusnya ada, telah kita pelajari sebelumnya. Ada nanti menggunakan rumus definisi, ada menggunakan rumus hitung. Sudah kita pelajari itu, bagaimana hasilnya sama. Kemudian yang ketiga, kita untuk mendapatkan nilai A dan B itu juga menggunakan kalkulator. Dengan menggunakan kalkulator juga ada saya terangkan bagaimana caranya, sehingga kita dapatkan persamaan regresi linearnya. Nah, ini contohnya. Contoh soal yang kita kerjakan itu, kita dapatkan persamaannya. Min 7 sekian-sekian. Min 7,8 sekian tambah. Ini persamaan regresi linearnya. Kemudian setelah kita dapatkan persamaan regresi, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Apakah persamaan ini bisa dipakai atau tidak? Menurut statistik, ada uji-uji yang harus kita lakukan. Ada 5 uji yang harus kita lakukan. Mencari koefisien determinasi, itu sudah kita bicarakan, rumusnya sudah ada. Mencari koefisien korelasi, korelasi yang ini dia. Kemudian membuat tabel ANAVA, analisa variansi. Nah, ini sudah kita kerjakan. Kemudian mencari lekopit. Lekopit itu apabila nilai Y sama nilai X-nya berbeda. Nilai X berbeda sama nilai Y-nya berbeda, maka perlu dilakukan analisa lekopit. Nah, kemarin kita bicarakan analisa regresi linear yang kita contoh soal yang pertama. R-nya besar. F hitung untuk regresinya juga besar, bintang 2. Artinya ada hubungan yang erat. Tetapi lekopitnya perhatikan, juga membintang. Untuk lekopit ini sebenarnya harusnya diharapkan dia itu non-signifikan. Kalau dia berbintang seperti ini, berarti model yang kita gunakan, model regresi yang kita dapatkan ini kurang sesuai. Mungkin ada model lain yang lebih sesuai. Jadi, karena bintang-bintang lekopitnya bintang 2, terbalik dengan koefisien regresi. F hitung untuk regresi ini diharapkan bintangnya yang besar, angkanya besar. Kalau di sini diharapkan angkanya kecil, baru diterima. Nah, itu kemarin kita simpulkan bahwa model regresi linear yang kita dapatkan itu kurang sesuai. Disarankan untuk mencari model yang lain. Nah, oke, sekarang kita masuk mencari model yang lain. Ada nanti regresi eksponensial. Nanti ada lagi regresi geometrik. Jadi hampir bersama kita bicarakan satu-satu. Regresi eksponensial bentuk umumnya adalah Y sama dengan A kali B pangkat X. A kali B pangkat X. X-nya jadi pangkat. Kalau regresi linear A tambah BX. Kalau sini X-nya pangkat. Untuk menyelesaikan regresi X ini, dikatakan regresi eksponensial ini, maka harus kita transformasi dalam bentuk log. Ini kita logkan log Y sama dengan log ABX. A B pangkat X. Menggunakan sifat log, kalau log AB, A kali B, itu sama dengan log A tambah log B. Jadi ini perubahan ini menggunakan sifat log. Log AB akan sama dengan log A ditambah dengan log B. Ini di sini pangkat X. Di sini juga kita menggunakan sifat log. Log A pangkat B. Nah, dia boleh ke depan. B-nya boleh ke depan. Kita kan log B pangkat X. X-nya boleh ke depan. X log B. Nah, X-nya ini saya pindahkan ke belakang. Bisa kita rubah yang ini, bisa kita rubah menjadi log B kali X. Nah, pangkatnya hilang, ya, berubah menjadi K kali. Ini sifat log ini. Perubahan dari sifat log. Dari bentuk ini kita dapat lihat log Y sama dengan log A ditambah log B X. X-nya tetap. Kalau kita perhatikan regresi linear, Y-nya dirubah menjadi log Y. A-nya log A. B-nya log B. X-nya tetap. X-nya tetap. Nah, kalau seperti itu berarti setiap nilai Y itu harus kita rubah menjadi log Y.
Kita logkan, itu maksudnya. Kita ambil contoh soal yang pertama juga, yang datanya 16, ada 40 nilai Y-nya sekian, 40 nilai Y-nya sekian, yang terakhir 92 nilainya 12,71, contoh pertama itu juga kita ambil. Nah, kalau kita perhatikan dulu, yang berubah itu nilai Y. Y-nya dalam bentuk log. Berarti ini harus kita logkan. Ini dia. Ini kita logkan. Ini dia. Semua nilai-nilai Y ini kita logkan. Ini sampai 16 ya. Ini sedikit aja saya tuliskan di sini. Nah, nilai-nilai Y-nya itu nanti dijumlahkan, inilah menjadi sigma log Y. Kalau X biasa saja tetap. X-nya kan tidak berubah. Tetap X kuadrat. Berarti ini dikuadratkan tetap. Nah, ini menjadi sigma X kuadrat. Ini menjadi sigma X. Kemudian log Y kuadrat. Ini kita butuhkan juga dalam analisa menggunakan rumus hitung. Berarti setiap nilai log Y ini kita kuadratkan. Ini kuadratkan. Nah, dapat ini dia. Jumlahnya ini. Inilah menjadi sigma log Y dikuadratkan. Kemudian yang kita cari lagi adalah X log Y. X log Y berarti nilai X dikali log Y. Kali dengan ini. Dapat dia ini. 40 kali dengan ini. Log Y. Dapat ini. Kalikan semua. Nanti jumlahkan. Nah, inilah yang menjadi sigma X log Y. Sigma X log Y. Nah, kalau data-data ini dah dapat, kita bisa cari nilai JXX-nya. JXX-nya, X-nya tetap. Nah, rumusnya tetap juga jadinya. JYY, Y-nya dalam bentuk log. Sehingga kita rubah menjadi log Y dikuadratkan. Sigma log Y dikuadratkan dikurang sigma log Y dikuadratkan. Ini beda artinya ya. Bedakan dengan ini. Per N. JXY, X-nya tetap, Y-nya dalam bentuk log. Perhatikan ini. Perubahan-perubahan rumus yang tadi. JXX, JYY, JXY. Nah, di dalam perubahan tadi dikatakan B itu dalam bentuk log. A-nya juga dalam bentuk log. Sehingga di sini yang kita cari itu adalah log B sama dengan nilai J XY. Berarti nilai yang ini nanti dibagi dengan nilai J XX, nilai yang ini. Itu menjadi nilai log B. B-nya bagaimana? Anti log B. Anti logkan nilai yang ini. Nah, itulah yang menjadi nilai B. Begitu juga untuk nilai A. A-nya katanya tadi setara dengan log A. Berarti yang kita cari itu adalah log A. Log A sama dengan log Y rata-rata dikurang log B. Log yang ini yang kita ambil, nilai yang ini yang kita ambil nanti dikali dengan X rata-rata. Nilai X rata-rata. Dapat log. Kita masukkan ini dapat nilai log A. A-nya gimana? Anti-logkan. Anti-log A. Berapa nilai ini di-anti-logkan? Anti-log itu shift log. Jadi kita cobakan. Kemudian koefisien korelasi, determinasi. Nah, ini dia. Log B kali ini dia. Koefisien korelasi, ya ini rumusnya. Biasa aja seperti regresi linear. Cuma perhatikan nilai Y dirubah menjadi log Y. Ya, itu aja bedanya. Oke, kita lanjut. Kalau menggunakan, jadi kalau kita menggunakan rumus, nah carilah seperti itu. Kalau kita menggunakan kalkulator, membuat program statistik mode 31, tetap 31 kita gunakan, mode 3 regresi, 1 itu linear. Nah, memasukkan datanya agak beda. Misalkan 40, nah, Y-nya itu kita masukkan dengan log 0,98 M plus. 0,98 berapa? 40, seperti regresi biasa. Cuma Y-nya itu kita masukkan log 0,75 M plus. Nah, begitu cara memasukkan data. Kalau untuk regresi eksponensial, Y-nya kita masukkan dalam bentuk log. Masukkan semuanya. Nah, data yang tersimpan dalam kalkulator ini bisa kita cari. Data kita pelajari gimana melihat N, sigma X kuadrat. Yang di dalam kalkulator sigma Y artinya sebenarnya sigma log Y. Karena kita Y-nya kita masukkan dalam log.
Di dalam kalkulator sigma Y kuadrat, artinya sigma log Y dikuadratkan. Di dalam kalkulator tertulis sigma X Y, nah sebenarnya itu adalah sigma X log Y, karena kita memasukkan nilai Y ini dalam bentuk log. Nah, ini dapatnya. Nah, A-nya, nah, shift A itu sudah kita sama dengan regresi linear bagaimana mengeluarkannya. Dapat nilai A. Yang ada dalam kalkulator itu nilai log A. Tekan itu, keluarkan nilai A seperti regresi linear. Dapat ini dia. Kemudian anti log kan. Nah, A-nya itu adalah anti log A. Shift log sama dengan itu. Anti log itu adalah shift log sama dengan. Nah, dapat nilai ini dia. Nah, nanti silakan dicoba. Yang ada di dalam kalkulator satu juga nilai B, log B. Log B-nya dapat ini. Keluarkan seperti mengeluarkan B biasa. Kemudian anti log kan. B-nya itu adalah anti log B. Nah, dapat dia ini. Nah, nilai ini yang kita gunakan di dalam persamaan. Perhatikan. Nilai A dan B inilah yang kita gunakan ke dalam persamaan. Jadi persamaan regresi eksponensialnya itu adalah 0 Y sama dengan 0,1502 kali di sini ya 1,0504 pangkat X. Ya, inilah persamaan kita cari. Nah, setelah persamaan ini dapat, R-nya kita tahu, kita coba mencari analisa variansinya. Sama aja. Analisa variansinya kita cari nilai JKR. Kalau regresi linear B kali JXY. Nah, kalau di sini log B. Log B yang kita gunakan. JKT, biasa saja saya tetap JYY. JKS, JKT sama dengan dikurang JKR. Dapat ini dia. Nah, ini untuk tabel ANAFA-nya. Kemudian untuk lekopitnya nanti. Untuk lekopitnya, dia agak berbeda sedikit dari regresi linear. Kalau regresi linear masuk menggunakan program SD, masukkan 0,98, M plus, 0,75, M plus. Gitu aja. Keluarkan nanti, dapat nilainya ini. Tapi kalau untuk regresi eksponensial ini, cara memasukkan data ini yang beda. Perhatikan rumus ini, log Y. Berarti log 0,98 M plus, log 0,75 M plus. Nah, nanti keluarkan datanya seperti biasa. Seperti regresi linear. Akan dapat nilainya 0,0. Cuma bedanya memasukkan data Y ini dalam bentuk log. Log 0,98 M plus, 0,75 M plus. Keluarkan. Dapat dia ini nanti. Kemudian data yang kedua, log 1,30 M plus, log. Nah, pakai log semua. Nah, nanti akan dapat nilai ini. Inilah dijumlahkan semuanya, inilah menjadi JKSM, JK sisa murni. DB galatnya sama, 6. Dapat nilai-nilai ini kita tuliskan ke dalam tabel ANAFA-nya. Ini dia. Regresi tetap 1, di sini 14, di sini N kurang 1 rumusnya kan. Kalau ini 6, di sini 8 sama dengan regresi linear. 14 kurang 6, 8. Kalau JK sisanya ini, JK sisa murninya ini, maka yang ininya adalah ini dikurang dengan ini, dapat ini. Nah, kalau yang ini berarti dibagi dengan masing-masing DB. KT ini selalu dibagi dengan masing-masing DB. Ini bagi dengan 1, ini bagi dengan 14 dapat ini bagi 8 dapat ini dibagi dengan 6 dapat ini. Kalau F hitungnya bandingkan regresi, KT regresi dibagi dengan KT sisa. Untuk F hitung regresi. Untuk F hitung lekopit adalah KT lekopit dibagi dengan KT sisa. Dapat ini dia. Nah, dari sini dia bintang 2 menunjukkan ada hubungan, tetapi di sini masih bintang 1. Berarti kalau untuk lekopit ini diharapkan non-signifikan, NS. Itu yang bagusnya. Nah, perhatikan di sini. Kalau dari F hitung ini, terdapat hubungan respon Y dengan parabola acak berbentuk regresi model regresi eksponensial dapat diterima. Berdasarkan ini. Tetapi berdasarkan F hitung lekopit, kesimpulannya adalah
F itu lokopit besar atau sama dengan F tabel. Besar ya. Model regresi eksponensial yang diajukan kurang didukung oleh data yang ada, sehingga disarankan untuk mencari model regresi lain yang lebih sesuai. Berarti model regresi linear nggak sesuai. Eksponensial juga kurang sesuai. Masih disarankan untuk mencari model regresi yang lain. Nah, oke. Model regresi yang lain itu, nah ini kalau saya tidak anukan ini. Contoh soalnya nanti Anda cobakan. Saya masuk regresi geometrik. Model regresi linear, eksponensial, yang ketiga itu adalah regresi geometrik. Kalau regresi geometrik itu bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX pangkat B. B-nya jadi pangkat. Kalau linear A tambah BX. Kalau eksponensial A kali B pangkat X. X-nya jadi pangkat. Kalau geometrik Y sama dengan AX pangkat B. B-nya jadi pangkat. Nah, penyelesaiannya sama. Kita logaritma kan. Nah, ini dia. Kalau ini kita selesaikan, logaritma menjadi log A tambah log X pangkat B. B-nya kita bawa ke depan. Sehingga log Y sama dengan log A tambah B log X. Nah, perhatikan. Kalau ini regresi linearnya. Y-nya dalam bentuk log Y. A-nya dalam bentuk log A. B-nya tetap. Nah, kalau tadi X-nya yang tetap. Sekarang nilai B-nya yang tetap. X-nya dalam bentuk log X. Berarti nilai Y dan X itu ditransformasi dalam bentuk log. Artinya. Oke, kita cobakan. Dari contoh soal itu juga, 40, ini. Dari sini kita tahu bahwa X-nya dalam bentuk log dan Y-nya dalam bentuk log. Maka X ini juga kita transformasi dalam bentuk log. 40 dilogkan, ini dia. Semuanya dilogkan. Nah, inilah menjadi sigma log X. Y-nya juga demikian dilogkan dulu semuanya. Inilah yang menjadi sigma log Y. Kemudian log X kuadrat. Nah, berarti nilai ini yang kita kuadratkan. Kuadratkan semua, jumlahnya ini. Log Y kuadrat. Berarti nilai Y ini yang kita kuadratkan. Dapat ini dia semua, jumlahkan. Nah, inilah menjadi sigma log Y kuadrat. Yang terakhir log X log Y. Nah, berarti nilai ini log X kali log Y. Kalikan ini. Dapat ini dia, selesaikan, jumlahkan. Nah, inilah yang menjadi sigma log X log Y. Sama juga dengan yang tadi, kalau nilai-nilai sigma ini dapat, maka kita dapat menentukan nilai JXY. Rumusnya agak berubah sedikit, karena X-nya dalam bentuk log, Y-nya juga dalam bentuk log, maka rumusnya berubah seperti ini. Dalam bentuk log. JXX juga berubah seperti ini. JYY juga berubah. Pakai log Y. Pakai log dia. Nah, nilai-nilai ini kita kan tahu dari tabel sebelumnya masukkan. Nilainya kan nilai-nilai ini yang kita masukkan ke sini. Ke dalam rumus ini. Sehingga nanti dapat nilai JXY, ini dia. Nilai JXX, ini dia. Nilai JYY, ini dia. Nilai B-nya, biasa aja. B-nya tadi dikatakan tetap. B-nya tetap. Maka di sini B-nya JXY dibagi dengan JXX. Nah, dapat ini dia. Berarti ini dibagi dengan ini. Akan dapat nilai B. A-nya dalam bentuk log. Berarti log A sama dengan log Y. Rata-rata nilai log Y. Kurang B. B-nya tetap ini kita ambil. Kali log X rata-rata, nilai log X rata-rata. Anda cari, kita masukkan nilai-nilainya. Dapat log A-nya itu segini. A-nya gimana? Anti-logkan. Anti-logkan nilai ini akan dapat nilai A itu segini. 1,2306, 10 pangkat minimal. Dalam kalkulator akan nampak ini. Nah, kalau nilai A dah dapat, nilai B kita dah tahu, maka persamaan dapat kita tentukan. Persamaannya menjadi A-nya ini satu ini dikali X pangkat B. Ini dia. Inilah persamaan. Kemudian persamaan ini kita uji apakah persamaan ini secara statistik dapat dipakai atau tidak. Kita lanjutkan dengan berbagai uji. Nah, sebelum itu mungkin
kalau menggunakan kalkulator, mencari nilai-nilai yang tadi menggunakan kalkulator. Tetap membuat program statistik mode 31, mode 3 angka 1, cuma memasukkan datanya beda, kedua-duanya dalam bentuk log. Log 40, log 0,18 M plus. Nah, jadi nilai X dan nilai Y itu kita masukkan di dalam kalkulator menggunakan log. Itu aja bedanya. Nah, data tersimpan dalam kalkulator itu kalau sigma X dalam kalkulator artinya sebenarnya sigma log X, karena kita masukkan X itu dalam bentuk log. Begitu juga Y. Y itu kita masukkan dalam log, maka di dalam kalkulator itu bukan sigma Y, tapi sigma log Y. Dapatnya ini. Nah, nilai A biasa saja kita keluarkan, itu nilai log A. A-nya anti log kan, berarti nilai ini nanti shift log, sama dengan dapat nilai ini. Nilai B biasa saja keluarkan seperti biasa, regresi linear biasa. Nilai R juga ada di dalam kalkulator. Persamaannya dapat sama dengan yang tadi. Sama dengan yang ini. Kalau kita menggunakan kalkulator atau menggunakan rumus, hasilnya sama. Nah, sekarang kita uji. R-nya kita udah tahu ini. Koefisien korelasinya cukup besar. Kalau koefisien determinasi, kodratkan aja ini sebenarnya. Kita lihat sini. Atau menggunakan rumus, juga sama. R-nya ini dapatnya. Kemudian kita cari analisa variansi yang kita butuhkan JKR. B kali JXY. JKT ini dia, JKS ini dapat. Nah, JKSM dan DBSM sama dengan JKSM dan DBSM regresi eksponensial. Karena sama I-nya itu dalam sama-sama dalam bentuk log. Jadi tidak usah Anda cari, karena dia akan sama dengan ini. JKSM. Nah, sama dengan ini. Regresi eksponensial. JKSM-nya akan sama dengan ini, begitu juga DBSM-nya. Itu yang saya maksud di sini tadi itu. Oke. Nah, JKSM dan DBSM sama dengan JKSM dan DBSM regresi eksponensial. Nah, lihat aja itu. Kemudian kita masukkan dalam tabel ANAFA-nya. Regresi ini sini selalu 1, di sini ini isi biasa aja, berapa JKR, berapa JK sisa, berapa JK total. Nah, kalau yang ini kurang dengan ini. Nah, itu sifatnya, caranya. Sama juga 14, 6, 14 kurang 6, 8. Kalau KT selalu dibagi dengan masing-masing DB. Sama aja. Nah, dapat F hitung, bandingkan regresi, KT regresi dengan sisa. Dapat ini, bintang 2. Lekopitnya, F hitung untuk lekopit, ini dibagi dengan ini, dapat 0,54. Di sini lebih kecil daripada F tabel. Untuk 0,05 dan 0,01. Artinya di sini non-signifikan. Bukan bintang lagi, non-signifikan. Nah, karena di sini non-signifikan, secara dari F itu regresi, dia dapat diterima terdapat hubungan sangat erat. Dari F itu lekopit, kecil daripada F tabel, artinya adalah dengan demikian tidak ada alasan untuk mencari model regresi lain. Artinya adalah persamaan ini sudah fit, sudah betul, sudah bisa kita gunakan untuk menduga nilai Y apabila nilai X-nya diketahui. Ini yang maksudnya. Dengan demikian tidak ada alasan untuk mencari model regresi yang lain. Artinya dari contoh soal kita tadi, model regresi yang sesuai itu adalah regresi geometrik. Regresi linear ditolak pada lekopitnya ya. Regresi eksponensial juga demikian. Yang diterima adalah regresi geometrik. Oke. Nah, ini dah. Kalau kita perhatikan, ini regresi eksponensial, ini regresi geometrik. Nah, titik-titiknya itu mendekati semuanya kepada garis regresi geometrik. Kalau dengan regresi linear agak menyimpang, dengan eksponensial juga menyimpang. Yang mendekati itu adalah regresi
geometrik. Nah, silakan cobakan nanti contoh soal yang ini, cari regresi geometriknya apa, koefisien determinasinya berapa, ujinya. Nah, silakan coba. Kalau datanya data ini, berarti yang kita guna itu adalah menggunakan kalkulator, tapi